Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pembelajaran mengenai moving average atau harga rata-rata ya, MA biasanya disebut seperti itu ya. Jadi yang saya bahas lebih cenderung ke MA crossover strategi ya. Jadi bagaimana kita memilih saham-saham berdasarkan istilahnya perpotongan antara MA jangka pendek, menengah, dan jangka yang lebih panjang ya, seperti itu ya. Jadi saya akan bahas dulu, saya sharekan dulu untuk grafiknya sebentar ya. Jadi kalau kita perhatikan cat di sini, ini catnya contohnya saya ambil contoh ya untuk Pegas ya. Jadi kalau kita perhatikan ini hanya candlestick biasa. Kalau kita mau menambahkan moving average atau istilahnya itu harga rata-ratanya, kita tinggal pilih indikator, kemudian tinggal pilih ketik moving average ya, MOVING ya kan. Kemudian average ya. Nah, di sini kita pilih kan ini macam-macam ya. Kita pilih yang simple atau eksponensial ya seperti itu ya. Nanti pembelajarannya lebih fokus ke crossover untuk moving average dan saya sudah siapkan toolsnya secara free untuk screening saham-sahamnya ya seperti itu ya. Nanti kita akan bahas mengenai screeningnya later ya nanti ya. Nanti kita akan bahas dulu apa sih moving average. Jadi moving average itu kalau kita tambahkan simple moving average itu artinya harga rata-rata selama beberapa periode gitu ya. Nah, periodenya ini kita bisa set. Misalnya kita tambahkan untuk moving average simple 20, artinya 20 periode. Nah, 20 periode itu maksudnya kalau misalnya dia chartnya atau grafiknya itu di daily, ya satu candle itu satu hari, one day ya satu candle berarti nah, kalau 20 periode berarti 20 hari. Ya, seperti itu ya. Nah, ini contohnya untuk um, moving average 20 periode, SMA 20 atau MA 20 ya seperti itu ya. Nah, biasanya sih cara bacanya untuk MA ini gampang banget ya. Nah, cara bacanya itu yang pertama kita harus lihat dulu arahnya. Jadi arahnya itu mengarah kemana? Contohnya ini untuk MA20-nya untuk sampai gas ini dia warna biru ini ya. Dia mengarah ke atas. Ya, ini kan mengarah ke atas. Jadi eh, diagonal ke atas ini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau dia mengarah ke atas itu berarti artinya dia uptrendnya jangka 20 periode itu masih cenderung cukup bagus. Ya, seperti itu ya. Tetapi kalau dia mengarah ke bawah seperti ini ya, seperti itu ya. Jadi dia itu trennya sudah secara nggak langsung sudah tergambarkan ya. Jadi kita nggak usah bingung-bingung trennya itu uptrend, sideways atau downtrend ya. Jadi tergambarkan dari MA-nya. Secara simpelnya seperti itu. Ini tuh 20 periode. Kalau misalnya dia itu datar, ini kan cenderungan datar ya. Nah, ini berarti dia sideways. Itu trennya sideways ya. Kalau kita perhatikan memang dia sideways di sini ya. Begitu ya. Jadi saya mengajarkan selama ini pakai MA itu simple banget, nggak perlu terlalu rumit-rumit. Karena sebelumnya saya pernah mengadakan edukasi rutin setiap bulan bahas beberapa topik teknikal seperti Ichimoku, kemudian saya bahas juga mengenai GAPI, MMA gitu ya. Kemudian trading momentum dan sebagainya. Nah, itu seringkali setelah saya ajarkan ya kebanyakan jarang dipakai ya seperti itu ya mereka itu bingung ya mungkin nah, walaupun saya sudah jelaskan sebisa mungkin tetapi mungkin nggak terbiasa gitu bingung akhirnya mereka juga nyerah give up nggak pernah dipakai tetapi saya ngajarkan ini yang saya simple tapi dia lumayan powerful ya nanti berdasarkan screenernya juga nah, seperti itu ya gampang ya jadi pertama itu adalah arahnya harus mengarah ke atas ya. Yang kalau kita lihat ya, berarti dia uptrend masih bagus. Kemudian kedua, itu kita lihat candlenya ya. Posisi candlenya itu di atas atau di bawahnya. Ya, seperti itu ya. Kalau misalnya MA20 ini mengarah ke atas ya, kemudian candlenya itu di bawahnya ya selama MA20-nya itu masih mengarah ke atas itu berarti memang uptrendnya masih bagus tetapi itu dia pada saat ini kalau dia candlenya masih di bawahnya itu berarti dia masih koreksi nah seperti itu ya nah koreksinya apakah wajar atau tidaknya kita lihat dari arahnya MA20-nya kalau MA20-nya itu masih cenderung datar seperti ini sebentar saya hapus ya masih cenderung datar ya kan ini kan cenderung datar ya ini kan sudah mulai di bawahnya biasanya toleransinya kalau dia nggak terlalu jauh dari MA20-nya itu maksimum 10% biasanya itu biasanya masih potensial untuk melanjutkan kenaikannya lagi ya seperti itu ya jadi kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas MA20-nya seringkali di video saya kan saya sebutkan buy on weakness ya market selalu kasih kesempatan kita ya ketika MA20-nya mengarah ke atas
ya kan, kemudian MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kita jangan beli dulu. Kalau misalnya kita sudah jual kena stop loss ya nggak apa-apa, kita ikhlaskan dulu. Nah, ketika dia balik alih lagi ke atas, memotong ke atas ya, di sini kan dia dipotong ke atas. Seringkali memang nggak pasti pasti naik lagi nggak ya. Kadang-kadang bisa turun lagi atau sideways ke samping ya. Nah, ini contohnya dia turun lagi, bahkan dia lower low dalam banget. Nah, kemudian ini tiba-tiba dia loncat. Nah, loncat ini ada gap ya. Gap yang di sini ini sudah pernah saya bahas juga di video, tidak harus selalu ditutup langsung ya. Bisa saja mungkin minggu depan atau bulan depan atau bahkan tidak ditutup mungkin aja ya. Jadi gap seperti ini biasanya memang ditutup tapi nggak selalu harus ditutup. Karena kita jangan sampai menggunakan analisa teknikal untuk mengatur market ya. Jadi nggak pasti ya, nggak gap ini bisa ditutup atau nggak, tapi biasanya ditutup. Walaupun ditutup, tapi mungkin nggak langsung, ya seperti itu ya. Mungkin minggu depan atau bulan depan atau bukan 1 tahun ke depan atau berapa tahun ya, atau bahkan tidak ditutup ya juga mungkin, ya seperti itu. Nah ini ketika dia lompat, ya itu kalau nggak salah karena ada berita labanya dia naik naik drastis ya 40% kalau nggak salah seperti itu ya. Tapi saya nggak cek dulu, nggak cek ya apakah labanya itu naik karena murni dari operasional atau penjualan aset dan sebagainya. Tapi kalau kita fokuskan ke trennya, ini uptrendnya masih bagus. Ya, kalau mau buy juga boleh. Ya, walaupun dia lompat. Ya. Makanya saya sudah bilang setiap kali ya di video itu kalau dia breakout higher high, kita cek uptrendnya. Kalau uptrendnya itu masih mengarah ke atas, EMA 20-nya, ya berarti boleh buy. Ya, jadi itu ya. Nah, kalau dia breakout higher high ya ada potensial untuk naik lagi ke atas ya, masih bisa naik lagi selama uptrendnya masih bagus. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya untuk 1 MA, moving average-nya cuma 1 ya, seperti itu ya. Nah, nanti kita yang akan bahas ada strategi istilahnya itu moving average ya, MA crossover. Ya, crossover bahasa Inggrisnya saya eh, jadi crossover ya. Jadi istilahnya perpotongan antara moving average. Biasanya bisa pakai 2 MA atau 3 MA seperti itu ya. Nah, di sini saya contohkan di tool saya juga pakai 3 MA. Ya, seperti itu ya. Nah, yang pertama yang saya pakai ini tadi MA 20 ya. Saya pakai EMA 2. Jadi 29 dan 30. Nah, itu satu sistem ya. Saya nyalakan semuanya di sini 29 dan 30. Nah, kalau kita lihat di sini pakai indikator add ya. Kemudian moving average ya kalau mau menambahkannya moving average, kemudian pilih yang eksponensial. Jadi kita pakai eksponensial, jadi dia itu memang rata-rata beberapa periode ya. Kalau 2 periode berarti 2 hari ya. Tapi dia secara eksponensial, artinya eh, hari terakhir itu bobotnya lebih banyak daripada hari sebelumnya. Ya. Karena penekanannya kepada pergerakan harga yang terakhir. Makanya dia secara eksponensial bobot yang terakhir candlestick-nya itu lebih besar daripada yang sebelumnya. Ya. Itu penekanannya. Kenapa pakai EMA ya? Karena dia lebih dekat dengan price action yang terakhir seperti itu. Nah ini saya coba hilangkan dulu untuk candlenya supaya kita bisa lihat untuk eh, apa namanya untuk MA-nya. Jadi ini di sini ada 3 ya, yang warnanya mungkin kalau warnanya nggak jelas, ini coba saya perjelas saja. Yang untuk MA 2 itu saya kasih warna agak abu-abu tua, ya kan, agak tua gini ya. Eh, yang ini, kemudian yang EMA 9 exponential moving average 9 itu yang warna agak oranye gini ya. Dan kemudian yang EMA 30 yang warna hijau. Jadi kalau kita lihat perpotongan dari EMA itu cara tradingnya ya. Kita belinya ya itu checklistnya seperti ini. EMA 2 memotong EMA 9 dari bawah ke atas ya. Ini kan dipotong dari bawah ke atas EMA 2-nya ini ya. Nah, sebelumnya kan dia di bawah EMA 2-nya kan sebelumnya di bawah EMA 9. Nah, ketika EMA 2-nya memotong EMA 9 dari bawah ke atas dan kedua EMA ini EMA 2 dan 9 EMA 9 ini dia masih di atasnya EMA 30 yang warna hijau ini ya. Itu berarti dia boleh entry dan dia masih bullish ya, seperti itu ya. Nah, kalau perkara sekarang itu apakah ketinggian enggaknya, itu kita tinggal pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Tetapi secara trennya ini masih bagus ya. EMA 2-nya di sini eh, di atas banget ya. Di atasnya EMA 9 dan EMA 9 juga di atasnya EMA 30. Nah, kalau dari candlesticknya, kalau kita perhatikan ya, tadi kan saya matikan ya, supaya nggak kelihatan ya, kita lihat garis EMA-nya ya. Nah, kalau kita lihat garis candlesticknya, kita tinggal lihat candlesticknya aja. Selama candlesticknya itu masih di atasnya EMA 30, biasanya jangka menengah sampai panjang itu dia masih cenderung bullish. Ya, trennya masih bagus. Nah, jangka pendeknya atau jangka agak lebih banyak sedikit ya, itu bisa menggunakan acuan dari EMA 9-nya
atau EMA 2 yang paling dekat ya. Ketika EMA 2-nya mulai memotong EMA 9 dari atas ke bawah, berarti dia jangka pendeknya uptrendnya atau kekuatan bullish-nya biasanya melemah ya. Seperti itu ya. Tapi belum pasti dia pasti balik arah trennya ke bawah. Enggak, kita lihat dulu EMA 30-nya. Kalau EMA 30-nya masih mengarah ke atas dan keduanya masih di atasnya EMA 30-nya, biasanya itu istilahnya pelemahan atau weakness. Kita boleh buy on weakness. Seperti itu ya. Jadi syarat buy-nya yang pertama, ini juga saya sebutkan di apa namanya? Di Sunar Sam Learning ya, grup private Telegram saya. Yang pertama checklistnya ya, ini untuk EMA. Ini namanya uh, Kleinman Moving Average ya, saya ketikkan ya. Kleinman uh, Moving Average, Moving Average crossover ya. Jadi dia yang pertama strateginya kalau bullish ya, itu EMA, EMA-nya dia pakai 209 dan 30 ya. EMA 2 memotong EMA 9 dari bawah ke atas. Ya kan? Nah, kedua kondisinya EMA 2, EMA 2 dan EMA 9 itu masih di atasnya dari EMA 30, yaitu kondisi bullish-nya. Ya, seperti itu ya. Ini kita cari saham-saham yang bullish seperti itu ya. Jadi kondisinya seperti itu. Sebentar, saya coba pindahkan ini teksnya sebentar. Ya, jadi ini kondisinya tadi ya. Ini untuk Josh Kleinman untuk moving average crossover. Jadi EMA 2 memotong EMA 9 dari bawah ke atas, itu bagus. Eh, Kemudian kedua EMA itu masih di atasnya EMA 30. Ya. Nah, mengenai price-nya, kalau misalnya price-nya itu masih di atasnya EMA 2, berarti dia masih super bullish. Ya, close-nya biasanya. Atau di atasnya EMA 9. Walaupun masih di bawahnya EMA 2, tapi selama dia itu masih di bawahnya, di atasnya EMA 9, ya kan? Walaupun di bawah EMA 2 tapi masih di atasnya EMA 9, dia masih cenderung koreksi, istilahnya koreksi masih cenderung wajar ya. Yang paling penting yang ketiga itu juga kita jangan lupa untuk lihat perhatikan arahnya, arah EMA-nya. Maunya pastikan masih mengarah ke atas. Masih mengarah ke atas. Jadi jangan cuma lihat oh Pak Sunar, oh ini sudah memotong dari bawah ke atas, oh berarti sudah bagus. Tapi kalau misalnya arahnya itu masih datar atau mengarah ke bawah, ya berarti dia masih lanjut downtrend ya. Walaupun dia cuma motong ke atas bentar, mungkin bisa turun lagi. Jadi yang penting arahnya sudah mengarah ke atas. Ya, itu yang paling penting. Bukan cuma memotong gitu aja, enggak ya. Kita lihat arahnya. Ini untuk cleanment. Nah, ada juga set yang kedua, itu strateginya beda, tapi tetap intinya sama, emang crossover. Ya, yang kedua ini saya coba matikan ya ini ya. Jadi tadi kan pakai sistem Kleinman ya, Kleinman moving average crossover itu Josh Kleinman. Nah, yang berikutnya ada strategi pakai Fibonacci ya. Fibonacci itu EMA 5, EMA 8 dan EMA 30. Rule-nya tetap sama. Ya. Ini EMA 5 memotong ya kan? Memotong EMA 30. Ya kan? Sebentar. EMA 5 memotong EMA 8 dari bawah ke atas. Kemudian EMA 5 dan EMA 8-nya itu masih di atasnya EMA 13. Kenapa 13? Dia dari Fibonacci sequence. Fibonacci itu artinya angka pertama, deret angka ya. Deret angka pertama dan kedua itu kalau dijumlahkan menjadikan deret angka yang ketiga. Jadi 5 tambah 3 hasilnya 13. Jadi EMA 5, 8, dan 13. Itu sequence-nya Fibonacci. Terserah Anda mau pakai Kleinman atau ini Fibonacci ya. Jadi eh, saya kasih keterangan beda. Seperti itu ya. Jadi EMA 5 memotong EMA 8 dari bawah ke atas. EMA 5 dan EMA 8 masih di atasnya EMA 13. Perhatikan arah EMA-nya. Pastikan masih mengarah ke atas. Itu yang kita mau ya seperti itu ya. Jadi masih istilahnya cenderung bullish ya seperti itu ya. Jadi saya hapus saja. Ini tadi kurang lebih seperti itu ya. Ini berdasarkan moving average crossover. Jadi saya hapus saja. Nah, kalau untuk jangka panjang itu MA 200 pengamannya. Ya. Nah, MA 200 ini fungsinya seperti ibaratnya itu kalau kita mobil, kita itu di jalan tol. Artinya seperti ini.
Kalau misalnya suatu saham itu kalau dia masih berada di atasnya MA 200, itu berarti jangka menengah sampai panjangnya itu dia masih cenderung bagus, bullish ya. Walaupun mungkin dia masih mengarah ke bawah, tapi selama MA 200-nya, simple moving average untuk 200 periode itu masih melandai boleh atau mengarah ke atas. Kalau turun gini ya berarti dia masih eh, downtrendnya masih kuat ya jangka panjangnya. Tapi kalau dia sudah berada di atasnya MA 200 memotong dari bawah ke atas itu berarti dia jangka menengah sampai panjangnya dia sudah mulai bullish ya seperti itu ya. Nah, makanya itu kadang-kadang kenapa pakai um, EMA crossover karena kalau kita pakai 3 EMA ya, tapi jangan pakai MA 200 terlalu jauh. Ya, kita maunya jangka pendek, kemudian jangka agak panjang dan lebih panjang lagi, tapi nggak terlalu panjang sampai MA 200. MA 200 itu ibaratnya jalan tol. Kalau misalnya sudah di atasnya MA 200, itu bagikan kalau kita masuk ke jalan tol, lancar ke atas. Ya, jadi cukup lumayan aman. Ya, seperti itu ya. Nah, masalahnya di sini kalau kita pakai EMA crossover, cara pemilihan sahamnya bagaimana Pak Sunar? Karena kalau kita lihat kan saham di Bursa Efek Indonesia itu sudah 926 saham. Ya, memang nggak semua aktif diperdagangkan ya. Ya mungkin yang aktif dan yang masih lumayan volumenya hanya sepertiga aja. Ya dari 926 kurang lebih ya sekarang. Itu mungkin yang aktif dan volumenya lumayan itu paling banyak ya sekitar sepertiganya aja. Jadi sekitar 300 ya. Kalau menurut skinner saya biasanya nggak sampai 300 lah. Kita nggak perlu sampai screen 300. Kita hanya pilih yang 20 yang top pertama. Seperti itu. Nah, di sini saya akan perkenalkan tools yang saya bagikan gratis ya. Jadi saya itu memang ada tools yang berbayar, ada yang saya bagikan gratis. Nggak semuanya berbayar ya seperti itu ya. Berbayar karena memang ada biaya yang harus saya tanggung. Ya saya nggak mungkin free kan semuanya. Tapi ini saya bagikan free. Nah dengan catatan saya bagikan free, gunakan sebaik-baiknya ya seperti itu ya. Mumpung saya nggak berubah pikiran ya, saya masih bagikan free. Nah karena data-data yang diperoleh ini ya, itu nggak semuanya free, datanya berbayar. Ya, ya. Makanya Anda boleh pakai tapi nggak bisa mendapatkan datanya. Ya, Anda boleh pakai nggak apa-apa. Ya, tapi jangan disalahgunakan ya jualan rekomendasi saham ya seperti itu. Ya. Nah, di sini ada beberapa tab, tapi di sini saya nggak bahas satu persatu ya karena ini eh, toolsnya itu lumayan lengkap ya, banyak banget. Jadi kalau dipelajari ini mungkin bisa dibuat semacam kuliah ya, kuliah sampai belajarnya sampai mungkin beberapa kelas gitu ya, beberapa minggu kelasnya. Tapi di sini saya khusus bahas untuk EMA crossover filter baru yang saya tambahkan di Sunar Superseed. Sunar Superseed itu dia bentuknya seperti Excel, Microsoft Excel worksheet. Sekarang namanya Microsoft 365. Ya, dulu namanya Microsoft Office, Microsoft Excel kan. Sekarang masuk ke Microsoft 365. Ya, ini yang saya tambahkan filter barunya. Sebentar saya hilangkan dulu. Nah, ini saya coba zoomkan karena mungkin angkanya terlalu kecil. Kalau nggak kelihatan angka-angkanya, mungkin Anda bisa naikkan resolusi dari videonya ke 1080p ya supaya lebih jelas ya seperti itu ya. Nah, ini saya coba zoomkan supaya lebih jelas. Nah, di sini kalau kita mau kita pilih di baris pertama, row yang pertama ini ya baris pertama ya kan. Nah, setelah kita pilih baris pertama ini akan terdapat kalau kita scroll ke bawah itu ada sekitar 926 saham ya. Ya. Nah, supaya nggak bingung, ini saya kategorikan ada dua strategi. Anda mau pakai Kleinman atau mau pakai Fibonacci. Ya. Pilih salah satu aja. Jangan di mix up kalau saran saya kalau masih pemula. Kecuali kalau Anda coba-coba, oh ternyata Pak Suntar saya lebih cocok dengan sistem yang ini. Kleinman ya silakan pakai Kleinman. Kalau cocok dengan sistemnya Fibonacci ya pakai sistemnya Fibonacci untuk periodenya. Ya, seperti itu ya. Ini saya kasih contoh untuk yang Fibonacci aja. Eh, Nah, Fibonacci itu yang hijau di sini ya. Nah, strateginya seperti rule-nya tadi ya, yang saya sebutkan sebelumnya, kita pastikan ya, EMA 5 itu memotong EMA 8 ya. Cross up atau up. Jadi kita pilih, kita filter, klik yang rule pertama, kita filter, kemudian kita pilih yang cross up sama up ya seperti itu ya. Jadi memotong ke atas atau naik ke atas. Kalau dia sama dengan di MA-nya persis, MA-nya persis itu termasuk kategori up ya, bukan cross up. Cross up itu artinya eh, kan sekarang kan sudah penutupan ya tanggal 22 Mei ya. Sekarang kan tanggal 24 tadi penutupan terakhir tanggal 22 Mei. Kalau cross up artinya penutupan tanggal 22 Mei itu EMA-nya dia memotong dari bawah ke atas, barusan dipotong. Karena sebelumnya dia masih di bawahnya, sekarang
penutupan terakhir dia memotong. Jadi cross up, baru saja memotong ke atas itu cross up. Kalau up artinya sudah di atasnya EMA-nya seperti itu ya. Jadi kita maunya up dan cross up, EMA 5 memotong ke atas atau sudah di atasnya EMA 8, ya kan seperti itu ya. Dan keduanya ini juga kita filter EMA 5-nya juga masih di atasnya EMA 13 ya. Jadi cross up dan up ya karena kita maunya follow the trend. Nah, kemudian kita pastikan EMA 5 dan EMA 8 itu masih di atasnya EMA 13. Jadi cross up atau up. Kita pilihnya yang cross up atau up. Jangan pilih yang down-nya. Karena kita maunya yang eh, bagus ya, trennya masih bagus. Nah, kalau kita lihat sini, loh kok datanya kosong Pak Sunar? Karena kita lihat ke bawah ya. Kalau ini otomatis diurutkan yang kosong di atas. Tapi kalau mau ini secara value ya, kita hilangkan yang blank. Nah, ya. Jadi saya urutkan berdasarkan transaksi value yang terbesar. Ya. Nah ini saham-saham yang masih potensial bagus. Seperti TPIA, BRPT, AMMN. Jadi kalau kita mau trading baik jangka pendek maupun menengah, itu bisa menggunakan strategi seperti ini. Ya, ini contoh-contoh saham yang bagus. Ini banyak. Tapi kita nggak perlu menganalisa semuanya sampai ini kalau kita lihat ini lumayan banyak juga ya hasilnya ini. Sebentar saya coba filter yang nggak blank ya itu sekitar 291 saham ya. Makanya dari awal kan tadi saya sudah sebutkan paling yang dari 926 paling ya 300-an gitu ya. Ini nggak sampai 300. Bahkan kalau kita pilih berdasarkan transaksi value yang liquid ya itu ya malah cuma paling 30 paling banyak. Jadi kita nggak perlu menganalisa sebanyak-banyaknya. Ya ini kita tinggal pilih aja ini sekitar 30 saham lah, 30 sampai ya mentok atau fullnya itu sampai 35 sama aja ya seperti itu. Nah di sini ada juga SSS score. SSS score ini Sunar Super Seed Score yang mana isinya buy, strong buy, neutral, sell atau strong sell. Itu berdasarkan indikator teknikal lainnya ya. Dia di rata-rata ada 7 kategori indikator teknikal yang nggak saya bahas ya skornya itu seperti apa ya. Nah, akurasinya ada yang tanya, akurasinya seperti apa Pak Sunar? Nah, akurasi itu tergantung marketnya juga. Kalau marketnya lagi bullish, lagi strongnya dia masih bagus akurasinya. Atau tergantung sahamnya juga. Kalau sahamnya itu masih kuat uptrendnya, maka kecenderungan super seed score ini masih bagus, bisa dipakai acuan. Kalau dia sudah mulai melemah, biasanya dia sudah dari strong buy dia akan turun ke buy. Kalau melemah lagi dia akan turun ke netral, melemah lagi dia akan langsung drop ke sell. Ya seperti itu ya. Ini secara nggak langsung. Tetapi di sini fokusnya jangan lihat Sunar Super Seed Score-nya, SSS-nya ini ya. Yang penting lihat dulu dari EMA crossover-nya ini ya. Nah, kita lihat ini TPIA, BRPT, AMMN itu bagus semua. Nah, caranya lihat chat-chatnya bagaimana Mas. Nah, ini saya copy dulu 3, 4, 5, 6 ya. Kita pilih 6 ya. Dari 6 saham ini kita copy, kemudian kita pastekan ke watchlist-nya. Kita klik ke watchlist-nya. Kita pilih yang list yang ketiga coba. Oh enggak, kita lihat pilih yang klik ke-6. Jadi klik kanan, kemudian pilih yang tombol transpose ini ya. Jadi otomatis dia dikopikan ke sini. Nah, kita tinggal pilih listnya yang ke-6. Ya, seperti itu. Nah, setelah kita pilih, kita bisa langsung lihat chartnya. Ya. Chartnya ini kita bisa tahu. Tapi di sini chartnya nggak ada gambaran MA crossover-nya. MA 2, 930 itu clean kan. Kalau pakai Fibonacci 5, 8, dan 13. Tapi ini nggak dapat. Nggak kelihatannya. Di sini kelihatan cuma downtrend channel sama MA 20, SMA 20 ya. Simple moving average 20 periode, 20 hari, dan MA 200. MA 200 yang hitam. Ini bagus semua, mengarah ke atas. MA 20-nya, MA 20-nya, 5 200-nya juga mengarah ke atas. Nah, yang BRPT ini, walaupun MA 200-nya itu di atasnya, ya, MA 20-nya, MA 20-nya masih di bawahnya MA 200-nya, tapi dia harganya sudah di atasnya MA 20-nya. Ya, dan juga di atasnya MA 200-nya. Ini juga bagus BRPT. Ini bagus semua sahamnya seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat chartnya secara sekilas. Unilever ini kan sudah pernah saya gambarkan juga di video. Ini dia sudah mulai breakout ke atas 2940 boleh beli kan. Pakai pas berikutnya 3350. Ya seperti itu ya. Jadi ini uptrendnya masih bagus seperti itu. MA20-nya mengarah ke atas, harganya di atas MA20. Memang sih untuk Unilever ya. Ini kan kalau kita perhatikan jangka menengah sampai panjang ya. MA200-nya itu mengarah ke bawah. Jadi selama MA200-nya ini mengarah ke bawah, itu strateginya kalau kita beli jangan terlalu banyak. Ya belinya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down.
Karena kalau dia turun di bawahnya 2940 yang pernah saya gambarkan garisnya ini, maka uptrendnya dia akan gagal. Mungkin dia konsolidasi antara range 2940 sampai di bawahnya itu 2640. Itu konsolidasinya yang sebelumnya kan di sini ya. Kalau kita perhatikan dia akan konsolidasi. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 2940 ya. Jadi itu untuk Unilever. Jadi ini ada catnya juga lengkap ya. Tapi untuk melihat catnya ini pastikan bahwa Anda mempunyai Microsoft eh, 365, 365 itu yang versi minimal 2022 ke atas. Karena kalau di versi yang lama itu catnya nggak kelihatan. Ya, filternya dari Microsoft nggak ada. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini Anda bisa pakai toolsnya, bisa langsung lihat catnya langsung ya seperti apa. Ya, enak kan? Anda tinggal dari screenernya ini yang tadi setelah screening langsung Anda copy, terus kemudian pastekan ke hasilnya yang dari watchlistnya tadi, pastekan ke sini ya. Ini ada 10 kolom ya, jadi setiap kolom 6 aja. Nah, Anda bisa lihat satu persatu seperti itu ya. Dan juga Anda bisa compare untuk lihat dari eh, balon performance-nya. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Anda bisa lihat di linknya dari video deskripsi bawah ini ya. Untuk mau lihat yang lainnya, cara pakainya juga sudah saya bahas di grup. Untuk mendapatkan Suna Superseed ini free, eh, tapi bentuknya itu dalam bentuk Excel makro ya. Jadi mungkin ada warning virusnya gitu ya. Tapi saya pastikan nggak ada virus ya. Memang saya bentuknya dalam bentuk bukan XLSX ya. Itu kan standarnya ekstensinya dari Microsoft Office ya. Microsoft 365 yang Excel worksheet ya. Tapi saya standarnya dalam bentuk makro worksheet ya, XLSM ya seperti itu ya. Nah, memang ada warningnya, security-nya. Itu tujuannya kenapa saya pakai makro. Pertama, saya protect datanya ya seperti itu ya. Jadi istilahnya itu saya bagikan free Suna Superseed, tetapi datanya nggak semena-mena itu maksudnya langsung milih Anda enggak ya. Istilahnya kalau Anda rumah itu rumahnya saya sewakan gratis ya seperti itu. Tapi rumahnya masih tetap milik saya. Jadi data mentahnya itu masih milik saya nggak bagikan gratis ya seperti itu. Akhirnya Anda nggak bisa pakai ya seperti itu. Makanya saya pakai makro worksheet seperti itu ya. Nah, memang sih kalau Anda pakai view dari query-nya aja bisa langsung copy and paste sih, bisa Anda ambil juga datanya seperti itu ya. Tapi intinya di sini yang kedua yang paling penting adalah saya mau protect integritas dari data aslinya, data raw-nya itu ya, supaya nggak kena delete, kena apa. Jadi saya protect, nah itu tujuannya makronya. Nggak ada yang program yang aneh-aneh dari makro, Anda bisa cek sendiri di prosedurnya itu kan makro kan ada prosedurnya ya, nggak ada yang aneh-aneh untuk hack gitu. Jadi image-nya itu juga ngambil dari eh, resource-nya dari internet. Jadi kalau nggak ada koneksi internet, catnya tadi grafiknya nggak bisa kelihatan di Excel worksheet-nya. Atau pakai yang lama juga nggak bisa kelihatan ya. Jadi balik lagi ke Sunar Superseed. Strateginya sebenarnya sih macam-macam. Kalau misalnya Anda mau tipe orang yang kontrarian ya, atau istilahnya itu kontrarian trading ya. Jadi Anda itu melawan tren. Misalnya dalam arti bukan tangkap pisau jatuh enggak. Kita maunya yang misalnya seperti ini ya. Saya clear up dulu. Jadi kalau clear up filternya ditaruh di row pertama terus kemudian filter kita urutkan lagi catnya ya supaya kelihatannya enak. Nah, di sini misalnya Pak Sunar, saya sukanya beli di bawah, nggak suka yang atas. Itu gimana? Ya kita lihat aja. Kita maunya yang seperti apa? Saya maunya misalnya yang masih di bawahnya EMA 200, ya kan? EMA 200 kita pilih yang netral, cross down atau down lah gitu ya seperti itu. Jadi masih di bawahnya EMA 200. Tetapi saya maunya eh, kontrarian tapi nggak tangkap pisau jatuh. Tadi sudah mulai naik ke atas. Nah, itu ada bisa pakai filter terserah. Emma crossovernya pakai George Clinman atau pakai Fibonacci untuk periodenya. Tapi di sini mungkin saya sarankan bagi pemula bisa pakai Fibonacci ya atau pakai Clinman terserah sih. Tapi saya lebih suka mungkin pemula lebih cocok Fibonacci. Tapi saya lebih suka pakai Clinman ya yang merah ini ya. Makanya saya kasih warna merah sama hijau. Ini satu grup. Ya. Jadi Pak Sunar saya maunya ini kan sudah di bawahnya MA 200-nya. Nah, saya maunya em, MA 8 dan MA 5-nya itu masih di atasnya MA 13 ya. Jadi kita pilihnya yang cross up atau up atau pakai netral juga boleh. Kemudian MA 8-nya juga masih di atasnya MA 13-nya. Cross up, netral atau up. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk setelah terpilih
Langkah berikutnya adalah kita filter berdasarkan ada dua ya, filternya ada dua di sini. Volume atau value. Bedanya kalau volume itu biasanya lebih cenderungan ke dalam tanda petik gorengan, fluktuasinya lebih tinggi. Kalau value itu biasanya lebih nggak gorengan ya, lebih kayak eh, kalau kita uturkan berdasarkan prestasi value terbesar itu biasanya eh, lebih nyaman lah. Kalau saya sih lebih nyaman yang transaksi value. Jadi kita urutkan. Yang terakhir adalah langkahnya kita adalah kita urutkan berdasarkan largest to smallest. Ya, yang yang blank kita hapus aja ya. Yang blank karena nggak ada datanya. Ya seperti itu. Ya. Nah, ini akan muncul saham-sahamnya. Nah, yang seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan, loh Pak Sunar, itu kok sebentar munculnya seperti ini. Kok brand kok dia muncul? Brand kan kalau nggak salah kan dia anu Pak Sunar, bullish gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat untuk brand ini ya, sebentar. Eh, saya belum cek pasti sahamnya apa? Saya belum cek untuk sebentar. Untuk screeningnya ini saya belum cek satu persatu ya. Jadi nanti saya coba pastikan datanya masih akurat ya. Nah untuk brand ini udah 200 periode dia masih belum ada ya di sini ya. Jadi kalau kita lihat ini masih belum ada datanya. Ya. Coba saya pakai cat yang lainnya sebentar ya. Coba. Em, ini ada parameternya EMA 200. Nggak tahu, soalnya ada yang belum bisa digambarkan ya untuk EMA-nya. Sebentar. Jadi insert. Sebentar ya. Nah, kalau misalnya belum ada, biasanya dia berarti belum bisa tergambarkan. Ya, jangka panjangnya EMA 200-nya belum bisa tergambarkan dengan jelas. Contohnya untuk saham brand ini ya. Karena kan dia datanya masih belum ada karena dia kan belum nama IPO ya. Gitu ya. Jadi masih belum cukup untuk menggambarkan MA 200-nya. Jadi kadang-kadang memang nggak ada datanya ya. Jadi mungkin ya pilih sama yang lainnya dulu seperti itu ya. Salah satunya hasilnya seperti ini untuk screenernya. Jadi ini saham-saham yang istilahnya itu di bawahnya MA 200 tapi sudah mulai rebound. Contohnya seperti GoTo, kemudian Unilever, BBB yang tiba-tiba dia naik. BBB, BBB saya nggak tahu ya, naiknya karena aksi korporasi mau menerbitkan saham baru atau gimana, atau labanya tiba-tiba naik tinggi, atau akuisisi dan lain-lain saya nggak tahu. BBB tiba-tiba naik meroket kan seperti itu ya. Kalau kita lihat gambarnya untuk BBB ya sebentar ya. Nah, BBYP ini eh, dia tiba-tiba naik. Nah, seperti itu. Nah, naik ini dia diikuti dengan volume yang naik. Memang fluktuasinya tinggi. Apakah masih bisa naik lagi, Pak Suntar? Kalau kita lihat dari sebelumnya di sini, dia masih bisa 2 atau 3 hari masih bisa naik lagi, higher high. Ya, jadi masih bisa potensial pagi-pagi HK. Tapi jangan lupa pasang stop loss-nya karena resikonya juga lumayan tinggi. Tapi yang perlu diingat, kadang-kadang kita harus tahu ciri khasnya ya. Jangan cuma asal menerapkan analisa teknikal atau indikator teknikal, kita harus tahu ciri khasnya. Contohnya seperti BBB ini, walaupun dia secara teknikal dia sudah mulai bagus, sudah mulai rebound tiba-tiba kencang ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu dia bisa saja tiba-tiba nggak liquid, volumenya tiba-tiba hilang. Contohnya ini, Eh, ketika dia naik 3 hari di sini, 1, 2, 3, dia naik tinggi, volumenya tinggi. Terus kemudian besoknya volumenya bisa tiba-tiba turun setengahnya. Besoknya lagi turun lebih dari kurang dari setengahnya, seperti itu ya. Nah, kalau strateginya seperti ini, itu biasanya disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Jangan terlalu agresif ya, sehingga nanti mempengaruhi eh, portfolio Anda. Ya, bertahap aja. Ya, seperti itu ya. Karena dia memang tiba-tiba volumenya bisa hilang. Jadi sesuaikan dengan risiko profil masing-masing untuk BBB contohnya seperti itu. Nah, nanti untuk lain-lainnya Unilever ini bagus. Unilever ini kan dia sudah mulai bangkit kan. Dia memang fallen big caps ya. Dia jatuhnya banget parah banget ya dari 8.000 harga tertingginya dulu ini jatuh sampai 2.400 dan ini sudah mulai bangkit. Ini kalau mau buy sebenarnya masih bagus uptrendnya. Kalau mau tunggu buy on weakness, Anda bisa tunggu buy on weakness di
MA20-nya atau MA30-nya kalau Anda misalnya pakai MA30 atau MA13 untuk pakai Fibonacci-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi eh, itu strateginya. Jadi kalau dia turun di banyak MA13 jangan langsung beli, tunggu kalau dia sudah mulai naik ke atasnya MA13-nya kita barusan mulai beli. Seperti itu ya. Itu strateginya. Jadi ini pemilihan saham-sahamnya. Anda tinggal analisa paling nggak ya 20 atau paling banyak 35 lah kalau Anda menganalisanya. Nggak perlu semuanya. Ya, kalau saya bilang sih ya yang barusan IPO lebih baik skip dulu yang belum nama IPO ya sampai MA 200 yang nggak ada atau yang sudah terlalu naik tinggi kalau takut kena bantingan atau istilahnya takut naik cuci piring ya mungkin beberapa yang belum naik tinggi Arto, Boleh, Biomignes ini untuk yang kontrarian ya. Jadi kontrarian itu memang eh, hampir mirip dengan tangkap pisau jatuh, tetapi dia strateginya tunggu konfirmasi kalau dia harus naik ke atas beberapa ya. Jadi EMA 5 dan EMA 8 itu harus di atasnya EMA 13 ya. Nah, memang kadang-kadang seperti AGRO itu kan eh, bukan AGRO, MNCN ya ini ya. Nah, EMA 5 di atas EMA 8. EMA 5 juga di atas EMA 13. EMA 8 juga di atas EMA 13. Berarti masih bagus. Tetapi harga terakhir close-nya itu cross down dari EMA 5. Ya, coba saya tampilkan untuk MNCN ya. Nah, MNCN bentar. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk MNCN, ya kan, ini memang jangka panjangnya menengah sampai panjang EMA 200-nya yang hitam ini ya, itu dia masih mengarah ke bawah. Tetapi kalau kita lihat untuk George Clement-nya ini, maaf ini pakai Fibonacci ya, Fibonacci EMA crossover. Jadi EMA 5, 8, dan 30. Kalau kita lihat di sini, EMA 30-nya mengarah ke atas, EMA 5 dan EMA 8 masih di atasnya EMA 30-nya. Ini kesempatan untuk buy on weakness ya. Jadi istilahnya ini seperti eh, anak tangga ya, seperti itu ya. Atau formasi seperti ini, ya seperti ini ya. Jadi ini kalau dia naik ke atasnya, kita berusaha buy atau tambah lagi atau average up. Ya strategi seperti itu. Jadi breakout ke atas, higher high kita buy, higher high kita buy, seterusnya. Ya seperti itu ya. Jadi itu strateginya. Nah ini kan kalau kita lihat high-nya, misalnya high-nya hari sebelumnya ya. Hari sebelumnya bukan hari Jumat sih, hari Rabu ya. Karena hari Kamis libur, sekarang kan hari Jumat tanggal 24 Mei. Ya, jadi hari Rabu itu kan dia masih lower low dan juga lower high, plusnya juga lower. Jadi kita belinya tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atasnya high-nya hari Selasa. Jadi naik ke atas 372 kita barusan buy. Ya, memang kadang-kadang kita kalau beli saham itu kalau misalnya eh, lagi koreksi, lebih baik tunggu kalau dia mulai breakout higher high lagi. Jadi kita itu istilahnya lanjut ke atas. Ya seperti ini sebelumnya ya. Coba saya zoomkan aja ya, seperti supaya kelihatan lebih jelasnya gitu ya. Saya coba zoomkan. Nah ini saya zoomkan ya. Jadi kan ini kan masih koreksi ya. Sebentar saya pastikan. Ini masih koreksi ke bawah jangka pendek. Tapi kan jangka menengahnya, ya kan ini masih mengarah ke atas. EMA 30 ya, kita pakai EMA 30. Kemudian kedua EMA-nya, EMA 5 dan 8 itu masih di atasnya EMA 30. Nah ini kan dia masih koreksi. Kita belinya kalau dia sudah berhasil breakout higher high ya. Ke atasnya ini. Satu dua candle sebelumnya. Jadi naik ke atas kita barusan buy. Karena kalau kita buy sekarang, ya kan, ya memang altanya masih cukup bagus. Tetapi ini masih cenderung koreksi. Dia masih testing EMA 30-nya. Lebih baik ada sekalian tunggu di EMA 30-nya aja kalau dipotong dari atas ke bawah, jangan langsung beli. Belinya ketika menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia sudah berada di atasnya EMA 30-nya, kalau mau boleh buy. Atau pakai MA 20. Ya. Mungkin kata-kata saya EMA sama MA hampir mirip ya, tapi satunya exponential moving average, satunya MA moving average biasa atau simple moving average. Jadi kita tunggu naik ke atas. Sama seperti ini. Kalau misalnya dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil naik rebound ke atas kita berusaha buy. Ya, seperti itu. Kita pasang automatic order aja, nggak perlu dijagain. Jadi beli saham itu nggak harus selalu tunggu di bawah, enggak. Kalau misalnya Anda mau murah tunggu di bawah, ya boleh aja, nggak masalah. Masalahnya kalau Anda tunggu di bawah, ini kan trennya jangka menengah sampai panjang itu downtrend. Kalau dia uptrendnya di sini mulai mengarah ke atas, kemudian harganya turun di banyak MA 20 atau MA 30-nya, ya dia kan kecenderungan nanti MA-nya juga mengarah ke bawah, MA 20-nya juga mengarah ke bawah. Dia akan lanjut lagi downtrendnya. Ya. Makin kuat, mungkin makin turun lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi pastikan, kadang-kadang memang harus beli di atas sedikit. Itu untuk kata kuncinya adalah konfirmasi. Kita mau konfirmasi bahwa trennya masih cukup bagus. Ya, seperti itu kurang lebih.
Saya rasa sih cukup sekian. Ini agak panjang. Jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.